Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Andrea Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa. Dalam kunjungan kerjanya di Palu, Sulawesi Tengah, Presiden Joko Widodo meresmikan rehabilitasi sejumlah infrastruktur yang rusak pasca gempa dan tsunami 2018. Di antaranya Pelabuhan Wani, Pelabuhan Pantoloan, serta Bandara Mutiara Sis Al Jufri. Menandai langkah penting dalam pemulihan infrastruktur Sulawesi Tengah pasca bencana gempa dan tsunami 2018 lalu, Presiden Joko Widodo meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Pelabuhan Wani dan Pelabuhan Pantoloan di kawasan Teluk Palu, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Rehabilitasi ini dibiayai oleh ASEAN Development Bank sebesar 233 miliar dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi pelabuhan yang terdampak bencana gempa dan tsunami, meningkatkan kapasitas layanan pelabuhan sebagai simpul aktivitas logistik, meningkatkan konektivitas daerah, serta mendukung aktivitas ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah. Rehabilitasi Pelabuhan Wani meliputi pembangunan dermaga sepanjang 150 meter, tresli sepanjang 28 meter, gedung kantor Wilker, garasi kapal negara, serta masjid. Pelabuhan Wani memiliki kapasitas layanan existing cargo sebesar 82.000 ton per tahun dan mampu melayani kapal terbesar 6.000 DWT. Sedangkan rekonstruksi Pelabuhan Pantoloan meliputi rehabilitasi tresli sepanjang 93 meter, dermaga sepanjang 169 meter, perpanjangan struktur atas dermaga, dan gedung kantor KSOP seluas 1.500 meter persegi. Pelabuhan Pantoloan memiliki kapasitas layanan existing peti kemas sebesar 160.000 20 foot equivalent unit per tahun dan mampu melayani kapal terbesar 30.000 DWT. Pelabuhan luluh lantak, dan berkat kegigihan kita semuanya, alhamdulillah hari ini kita resmikan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pelabuhan di kawasan Teluk Palu, yaitu Pelabuhan Wani dan Pelabuhan Pantoloan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga meresmikan rekonstruksi dan rehabilitasi Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Rehabilitasi dan rekonstruksi bandara yang terdampak gempa Palu pada 2018 silam menggunakan anggaran sebesar 567 miliar dengan landasan pacu sepanjang 2.510 meter dengan lebar 45 meter. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan kecepatan mobilitas orang dan barang dari dan ke Sulawesi Tengah. Selain meresmikan Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Presiden juga meresmikan 3 bandara lainnya, diantaranya Bandara Banggai Laut di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Bandara Bolang Mongondo di Kabupaten Bolang Mongondo, Sulawesi Utara, serta Bandara Taman Bung Karno di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara. Kita tahu beberapa tahun yang lalu di Palu terjadi gempa, dan kita tahu kerusakan Bandara Mutiara Sis Al Jufri ini betul-betul sangat berat saat itu. Runway-nya juga rusak, terminalnya juga rusak. Sehingga kita lakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemirsa, Bank Indonesia mewaspadai adanya lonjakan inflasi pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional Ramadan dan Idul Fitri 2024, sebab terdapat potensi kenaikan harga pangan seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat. Deputi Gubernur BI Doni Primanto Jowonodi menekankan perlunya kerja keras dalam mengawasi inflasi di tahun 2024, terutama selama hari besar keagamaan nasional seperti Ramadan dan Idul Fitri, di mana terdapat potensi kenaikan harga pangan. Lebih lanjut, Doni menyebut permasalahan struktural seperti fluktuasi produksi antar waktu dan antar daerah juga perlu terus diupayakan solusinya melalui sinergi erat tim pengendalian inflasi pusat dan daerah, serta melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di berbagai daerah.
Untuk menjaga inflasi, indeks harga konsumen 2024 tetap dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1%, pemerintah dan BI menempuh 7 langkah strategis pengendalian inflasi 2024, termasuk kebijakan moneter dan fiskal yang konsisten dengan upaya mendukung pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Langkah-langkah tersebut meliputi pengendalian inflasi kelompok volatile food agar tetap terkendali di bawah 5%, menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan, memperkuat ketahanan pangan, dan memperkuat ketersediaan data pasokan pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi. Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat ketahanan pangan melalui upaya peningkatan produktivitas dan hilirisasi pangan, serta memperkuat ketersediaan data pasokan pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi. Kita perlu bekerja lebih keras lagi dalam mengawal inflasi di tahun 2024, termasuk di periode Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN. Sebagaimana historisnya selama HBKN, Ramadan, dan Hari Raya Idul Fitri, terdapat potensi peningkatan harga pangan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Kementerian Ketenagakerjaan menerima usulan Komisi 9 DPR RI terkait dengan pemberian THR kepada pekerja dengan status kemitraan, termasuk bagi pengemudi ojek online. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengatakan pihaknya akan menyiapkan regulasi tersebut dan akan mengkaji lebih lanjut bersama dengan kementerian atau lembaga terkait. Kementerian Ketenagakerjaan sedang menyiapkan payung hukum terkait perlindungan dan jaminan sosial serta pemberian tunjangan hari raya bagi pekerja berbasis kemitraan seperti pengemudi transportasi ojek online atau ojol. Usai rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengatakan, selama ini pemerintah belum mengatur terkait pelindungan pekerja dengan status kemitraan. Oleh karena itu, pada tahun ini Kemenaker belum bisa mewajibkan pemberian THR bagi para pengemudi ojek online yang merupakan pekerja dengan status kemitraan. Kalau tahun ini pasti tidak mungkin, karena ini kan dasar dari pemberian THR ini adalah Permenaker nomor 6 tahun 2016. Dan tentu tadi kami sampaikan juga ke Komisi 9 bahwa kalau mau mengatur tentang pekerja dengan status kemitraan ini jangan hanya terkait dengan soal pemberian THR-nya, tapi memang pengaturan yang lain, misalnya jaminan sosial kepada pekerja dengan status kemitraan ini. Ida juga belum bisa menyebutkan kapan peraturan pemberian THR bagi pekerja dengan status kemitraan dapat diterbitkan dan diterapkan. Menaker pun mengimbau kepada masing-masing perusahaan mitra untuk memberikan THR bagi pekerjanya dan tidak diharuskan dalam bentuk uang tunai. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau pemudik untuk berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan selama arus mudik dan arus balik Lebaran. Kepala BMKG Dwi Korita berharap pemudik untuk secara aktif melihat informasi dan kondisi cuaca terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan mudik. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau pemudik untuk berhati-hati meningkatkan kewaspadaan selama arus mudik dan arus balik Lebaran. Dikarenakan BMKG memperkirakan cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah sepanjang masa mudik Lebaran 2024. Mengingat saat ini Indonesia tengah memasuki masa pancaroba, peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Untuk mengantisipasi cuaca ekstrim selama periode musim libur panjang dan musim Lebaran 2024, BMKG bersama BRIN, BNPB, dan TNI Angkatan Udara menyiapkan opsi untuk melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca. Kepala BMKG Dwi Korita menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi musim mudik Lebaran yang seringkali diwarnai oleh lonjakan arus transportasi dan potensi gangguan cuaca, dan mengimbau kepada seluruh pemudik, penyedia jasa transportasi, dan operator transportasi untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya cuaca ekstrim selama arus mudik. BMKG juga memprediksi sepekan setelah Lebaran, yaitu pada tanggal 17 hingga 23 April 2024, Indonesia bagian utara dan tengah berpotensi mengalami hujan dengan kategori ringan hingga sedang. Selain itu juga perlu diwaspadai potensi tumbuhnya bibit siklon tropis ataupun siklon tropis yang terjadi di Samudra Hindia, di perairan selatan Indonesia. Oleh karena itu, Dwi Korita berharap pemudik untuk secara aktif melihat informasi dan kondisi cuaca terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan mudik. Jika memang kondisi cuaca sedang buruk, sebaiknya ditunda, terutama bagi pemudik yang menggunakan moda transportasi laut.
Pemirsa, sebesar 196 juta rupiah bantuan sosial disalurkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada anak yatim piatu, kaum duafa dan korban banjir di Kendari. Sebanyak 281 keluarga masing-masing mendapat uang tunai sebesar Rp500.000 dan paket sembako senilai Rp200.000. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyebut bencana alam banjir di Kota Kendari beberapa waktu lalu menjadi perhatian dan mendorong empati keluarga besar Kemenkumham. Sebagai wujud kepedulian sosial terhadap keluarga kurang mampu dan korban bencana alam, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyalurkan bantuan sosial kepada ratusan anak yatim piatu, kaum duafa dan korban banjir di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Sekretaris Jenderal Hukum Kementerian Hukum dan HAM yang juga merupakan PJ Gubernur Sulawesi Utara Anda Budi Revianto mengatakan sebanyak 281 keluarga penerima manfaat dari 3 kelurahan terdampak telah disalurkan bantuan sosial. Kelurahan tersebut yakni Kelurahan Sanua, Kelurahan Kampung Salo, dan Kelurahan Sodohoa. Total bantuan sosial yang diberikan yakni sebesar Rp196.700.000. Anda menyebut bantuan yang diberikan sebesar Rp500.000 bagi masing-masing keluarga penerima manfaat dan paket sembako senilai Rp200.000. Kemenkumham berharap bantuan sosial ini dapat meringankan beban ekonomi warga Kota Kendari yang terdampak bencana, terlebih di bulan suci Ramadan dan menjelang Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Menyampaikan terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan segenap jajarannya atas empati dan sumbangan yang diberikan kepada kita semua. Tadi kita distribusi ke 3 kelurahan, Kampung Salo, Sodoha, Sanua, ya. Ada untuk makanan, ya, termasuk juga uang tunai. Semoga ini bermanfaat bagi saudara-saudara kami yang tertimpa musibah. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.